Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi. Aksi demonstrasi dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia di depan Istana Negara Jakarta. Aksi ini dilakukan sebagai sikap kritis terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran. Maka saya sampaikan dari sini bahwasanya turunnya kita hari ini menjadi pemicu awal dari gerakan besar yang akan coba kita bangun teman-teman sekalian. Sempat diguyur hujan, massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia atau BEMSI menggelar aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap hari ini. Massa datang dari Jalan Medan Merdeka Selatan atau Patung Kuda menuju kawasan Istana Negara. Demi keamanan, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 1.623 personil untuk mengawal aksi. Sementara itu rekayasa lalu lintas dilakukan di sekitar Bundaran Patung Kuda, Monas hingga depan Istana Negara. BEMSI Indonesia menyatakan aksi ini digelar secara serentak di semua daerah. Demo ini muncul sebagai sikap kritis atas kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran. Salah satunya terkait efisiensi anggaran pemerintah yang berdampak pada kemajuan perguruan tinggi. Aksi unjuk rasa ini masih berlangsung hingga saat ini. Kami melihat banyak sekali persoalan yang terjadi baru-baru ini terkait dengan ketidakstabilan sosial ada di masyarakat akibat kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat. Salah satunya adalah kami menuntut pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan efisiensi anggaran agar tidak berdampak pada kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya pendidikan, kesehatan, dan juga hak-hak masyarakat sipil. Kami juga menuntut pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan konsesi tambang perguruan tinggi. Jadi lebih dari sekedar bicara mengenai efisiensi anggaran, kami juga berbicara mengenai kebijakan pemerintah yang tergesa-gesa terkait dengan konsesi tambang perguruan tinggi yang ini bisa membungkam kampus untuk menyampaikan nalar kritisnya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya, pemirsa, Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selamat sore Irfan, apakah aksi unjuk rasa masih berlangsung hingga saat ini? Ya baik, selamat sore Valeri dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa untuk saat ini aksi yang dilakukan oleh BEM seluruh Indonesia masih terus berlangsung. Tadi kami juga melihat bahwa pihak kepolisian ini sudah menghimbau dikarenakan memang waktu sudah menunjukkan pukul 18:15, jadi diharapkan para mahasiswa ini diharapkan untuk membubarkan diri begitu, karena memang untuk proses ataupun waktu aksi unjuk rasa ini hanya diberikan waktu hanya sampai pukul 18.00 dan dapat dilihat dari layar kaca Anda ini sudah mulai terjadi aksi pembakaran mulai dari tadi banner, kemudian juga spanduk dan juga ban bekas yang dibakar oleh mahasiswa yang tergabung dari BEM seluruh Indonesia. Dan tentunya tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa aksi pada sore hari ini BEMSI membawa 5 tuntutan, diantaranya mencabut instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat. Kemudian juga tuntutan yang kedua ini mencabut pasal dalam rancangan Undang-Undang Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik. Kemudian tuntutan yang ketiga melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokratis dan pemotongan yang merugikan. Kemudian juga yang keempat mengevaluasi total program makan bergizi gratis dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan. Kemudian juga yang kelima berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dan tentunya ini para mahasiswa ini masih terus bertahan di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di kawasan Patung Kuda. Dan kami juga melihat bahwa banyak sekali spanduk ataupun dapat dilihat dari layar kaca Anda, Indonesia Gelap, peringatan darurat kembali digaungkan oleh para mahasiswa yang memang menggelar pada aksi sore hari ini.
Dan tentunya pihak kepolisian ini terus menghimbau kepada para massa aksi yang dalam hal ini mahasiswa dari BEM seluruh Indonesia yang memang menyampaikan aspirasi dan juga tuntutan terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan dalam Valeri. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, selamat malam. Terima kasih Anda masih di ID Sore pemirsa. Gubernur Maluku Utara terpilih Shirley Chowanda mengaku siap menjalani retret kepala daerah yang akan digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada 21 hingga 8 Februari mendatang. Seluruh kepala daerah terpilih akan menjalani retret selama sepekan di Akademi Militer Magelang mulai 21 Februari hingga 28 Februari 2025 mendatang. Gubernur Maluku Utara terpilih, Shirley Chowanda pun mengaku siap dan bersemangat untuk mengikuti retret kepala daerah di Magelang. Terlebih lagi ini merupakan pengalaman retret kepala daerah pertama bagi Shirley. Menurut Shirley, retret kepala daerah ini menjadi momentum yang baik untuk pembekalan para pejabat baru. Ia pun berharap retret kepala daerah dapat membangun kekompakan antar daerah. Saya sangat exciting, saya sangat semangat. Ini pengalaman saya yang pertama mengikuti retret di Akademi Militer di Magelang. Saya rasa ini suatu kegiatan yang sangat baik, di mana 505 kepala daerah kita bisa belajar untuk lebih dekat dan kekompakan, belajar disiplin, leadership, dan pembekalan yang diperlukan oleh seorang kepala daerah untuk bisa memimpin daerahnya dengan baik. Diketahui retret kepala daerah ini merupakan salah satu cara Presiden Prabowo Subianto dalam membentuk keakraban antar pemimpin daerah. Retret ini juga menjadi momen penting untuk sinkronisasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan hari sore pemirsa, seluruh kepala daerah terpilih akan menjalani retret selama sepekan di Akademi Militer Magelang pada 21 Februari mendatang. Pembiayaan retret kepala daerah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Retret para Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar pada Oktober 2024 lalu dikatakan menjadi salah satu cara Presiden Prabowo Subianto membentuk keakraban antar menteri. Presiden Prabowo pun berencana kembali menggelar retret untuk seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 untuk alasan yang sama. Retret kepala daerah akan digelar di Akademi Militer Magelang selama sepekan pada 21 Februari hingga 28 Februari 2025, usai pelantikan di Istana Negara Jakarta. Memang desain awal itu 14 hari, kemudian melibatkan juga wakil kepala daerah, tapi kemudian karena efisiensi kita ingin juga teman-teman itu lebih cepat untuk bekerja, dipadatkan 7 hari. Dan tempatnya juga terbatas, jadi karena di tendanya itu tidak muat kapasitasnya kalau 1000, kita harus mencarikan lagi begitu. Jadi untuk sementara tahapan ini wakilnya bergabung di ujung saja, nanti mungkin sangat terbuka kemungkinan apabila wakilnya juga akan mengalami pembekalan juga, ya tentu dengan perencanaan yang berbeda nanti ke depan. Retret ini menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Membangun chemistry, emotional bonding. Kami Kabinet Merah Putih ketika di sana menjadi lebih kenal. Ya, saya dengan sesama wakil menteri tinggal WhatsApp, tinggal telepon, bertemu cepat sekali koordinasinya. Ini karena sudah kenal. Nah, kita membayangkan nanti teman-teman kepala daerah itu kalau sudah akrab, sudah kenal, maka akan mudah berkoordinasi. Ketika misalnya daerahnya itu butuh beras, daerahnya itu butuh bawang, ya sudah tahu. Oh, kita tinggal kontak, nyambung. Jadi untuk kerjasama, untuk emotional bonding itu perlu sekali. Kegiatan retret kepala daerah akan dibiayai menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Kementerian Dalam Negeri dan dipastikan berjalan sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Retreat di Magelang nanti itu sepenuhnya menjadi biaya Kementerian Dalam Negeri setelah direkonstruksi anggarannya.
kalau sebelum rekonstruksi memang rencananya cost sharing. Karena anggaran Kemendagri ada yang dipotong, kemudian dari Pemda-Pemda juga sebenarnya mereka sudah punya biaya rutin untuk diklat dari kepala daerah terpilih. Kegiatan retret kepala daerah nantinya menjadi momen pembekalan kepada seluruh kepala daerah sebelum menjalankan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Rano Karno akan menghadiri agenda retret kepala daerah di Magelang pada 27 Februari 2025. Ia menilai retret ini penting untuk menyamakan persepsi tentang program prioritas pemerintah pusat. Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Rano Karno, membeberkan alasan tidak ikut Pramono Anung menjalani retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Bang Dul mengatakan, Wakil Gubernur diwajibkan hadir pada Kamis tanggal 27 Februari untuk mengikuti acara penutupan keesokan harinya. Menurut Dul, retret yang diikuti ratusan kepala daerah sebagai upaya memberikan pembekalan dan pemahaman dari pemerintah pusat tentang program Presiden Prabowo Subianto. Ya kebetulan kalau wakil itu kan diwajibkan hadir tanggal 27 karena untuk mengikuti penutupan tanggal 28, kecuali Pak Gub memang dari awal. Ya kita relatif inilah. Ya bukan menjadi apa, kan saya juga pernah ikut Lemhanas, saya pasti kegiatan agak sama lah seperti itu. Cuman ini mungkin lebih pendalaman tentang bagaimana ketahanan pangan, ketahanan nasional itu pimpinan daerah harus paham supaya juga kita bisa mendukung pemerintah pusat. Rano Karno juga ingin segera bekerja dan mengatakan sehari pasca dilantik, ia dan Pramono Anung akan langsung bekerja untuk warga Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, lalu seperti apa persiapan jelang retret kepala daerah pada 21 Februari mendatang? Kami telah terhubung dengan Gubernur Maluku Utara terpilih Sherly Chowanda. Selamat malam, Bu Sherly, apa kabar? Selamat malam, Mbak Valeri. Ya, Bu Sherly ini salah satu kepala daerah yang sangat antusias untuk menjalani retret. Kenapa demikian? Ini pengalaman saya yang pertama dan juga ini pertama kali ada retreat yang diikuti oleh 505 kepala daerah. Di Akmil Magelang akan menjadi suatu pengalaman yang berharga bagi kami semua. Ada persiapan khusus mengikuti retreat beberapa hari ke depan, Bu Sherly? Saya berolahraga, mempersiapkan fisik dan mental, serta mempersiapkan bahan-bahan sesuai dengan topik yang sudah kami diinfokan sebelumnya pada pembekalan nanti. Oke, apakah sudah ada bocoran nantinya acara agenda yang akan dilaksanakan pada retreat seperti apa? Informasinya ada pemateri dari mantan presiden. Sudah dapat informasinya, Bu Sherly? Ya, tadi saya mendengar infonya katanya mungkin Pak SBY akan mengisi materi di Magelang nanti. Baik, Bu Sherly, ini kan juga salah satu cara dari Presiden Prabowo Subianto untuk bisa mengakrabkan para kepala daerah seperti kemarin retreat yang dilakukan pada Kabinet Merah Putih. Apa yang diharapkan dari agenda sepekan nanti? Saya secara pribadi mengharapkan bisa belajar dari semua senior nanti yang ada di Magelang, dari para pengisi materi. Begitu banyak menteri yang akan mengisi materi sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing dan juga saya akan bertemu dengan para senior kepala daerah dari seluruh Indonesia. Harapan saya bisa belajar dari para senior, menambah ilmu dan bisa membangun hubungan sehingga ke depan saya bisa berkolaborasi dengan mereka demi pemerintahan yang baik untuk Maluku Utara. Baik, Bu Sherly, ini 3 hari jelang pelantikan Kamis nanti, bagaimana kesiapan untuk mengemban tugas besar di Maluku Utara? Istirahat yang cukup, berdoa dan mempersiapkan semua kebutuhan perlengkapan yang sudah diberikan informasinya sebelumnya dengan baik, dan mulai besok pun akan dilakukan gladi kotor mulai dari jam 7 pagi, tanggal 18, tanggal 19 gladi bersih, dan tanggal 20 pelantikan itu sendiri.
Baik, terima kasih banyak Gubernur Maluku Utara terpilih Shirley Chowanda. Semoga rangkaian acara nantinya pelantikan dan juga retreat berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih banyak Bu Shirley. Selamat malam, sehat selalu. Malam. Ya pemirsa, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boven di Goel nomor urut 3, Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus telah menyelesaikan sidang pembuktian gugatan perselisihan hasil pemilihan umum Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Tama Langkun optimis menang dalam proses hukum pasangan Petromas yang diajukan pemohon, yakni pasangan nomor urut 4 Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob. Sengketa pemilihan kepala daerah Boven Digul, Papua Selatan tahun 2024 memasuki babak baru. Kasus perselisihan hasil pilkada yang diajukan pemohon, pasangan Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob di Mahkamah Konstitusi telah menyelesaikan agenda sidang pembuktian gugatan perselisihan hasil pemilihan umum. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Boven Digul nomor urut 3, Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus terus optimis serta berharap Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan yang terbaik dan seadil-adilnya. Keyakinan kami yaitu tadi bahwa kami sudah melakukan tahapan-tahapan ini mulai dari awal sampai dengan akhir ini dengan baik dan sesuai prosedur yang ada. Jadi itu yang membuat kami optimis. Kuasa hukum paslon Victor Santoso Tandiasa optimis akan memenangi kasus sengketa pilkada yang diajukan pemohon karena telah membuktikan semua yang didalilkan pemohon tidak terbukti melanggar prosedur pada Pilkada Boven Digul tahun 2024 lalu. Permohonan dari pemohon yang mereka persoalkan sebenarnya bukan persoal perselisihan, tapi persoalan masa lalu yang sudah terjadi 20 tahun yang lalu. Nah, sehingga memang itu yang menjadi titik persoalan mereka, sehingga kami sudah juga membuktikan dengan bukti-bukti dokumen. Inilah kemenangan koalisi. Jadi koalisi yang sudah mengawal dan kemudian menang dalam proses pilkada di Boven Digul. Jadi kami yakin dengan perjuangan ini mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa memutuskan seadil-adilnya dan sebaik-baiknya. Pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung Partai Perindo ini unggul dengan perolehan 12.739 suara sah di Kabupaten Boven Digul, Papua Selatan dibandingkan paslon lainnya. Saat ini, Petrus dan Marlinus masih menunggu Mahkamah Konstitusi melakukan rapat permusyawaratan hakim dan memutus perkara yang akan dibacakan 24 Februari 2025 mendatang. Dari Jakarta, Henry Aprila, Pagi Satrio iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pengacara Rasman Arif Nasution dan Firdaus Wibowo mendatangi gedung Mahkamah Agung untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua MA Sunarto pada Senin siang. Permohonan maaf disampaikan usai kasus kegaduhan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Pengacara Rasman Arif Nasution dan Firdaus Wibowo mendatangi gedung Mahkamah Agung pada Senin siang. Keduanya datang dengan maksud untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua Mahkamah Agung Sunarto sebagai tindak lanjut dari teguran keras yang diberikan oleh Dewan Etik Dewan Pimpinan Nasional DPN Peradi Bersatu atas kasus kegaduhan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Selain itu, Rasman dan Firdaus juga diperintahkan untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Heri Swantoro dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Ibrahim Palino. Rasman menegaskan tindakan yang mereka lakukan merupakan kekhilafan dan tidak bermaksud untuk merendahkan institusi atau mencemarkan nama baik pihak manapun. Mudah-mudahan dengan permohonan maaf ini akan disambut positif oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya. Apalagi tadi teman-teman berdiskusi menjelang Ramadan dan banyak dibutuh teman-teman juga. Ya, sogianya ini adalah perbuatan dari teman-teman dan kami semua yang itu kami lakukan sebagai manusia tempatnya salah dan khilaf. Dan karena ini adalah sebuah kekhilafan, kesalahan yang tentu tidak ada maksud untuk merendahkan satu lembaga dan atau penguasa, apalagi memfitnah atau mencemarkan. Sebelumnya, Rasman dan Firdaus dilaporkan oleh PN Jakarta Utara pada 11 Februari atas perintah Mahkamah Agung. Rasman dan Firdaus diduga melanggar pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan
Pasal 207 tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia, dan Pasal 217 tentang kegaduhan di ruang sidang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, KPK hari ini kembali memanggil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk diperiksa. Namun Hasto tidak datang dan mengajukan surat permohonan penundaan pemanggilan karena kembali mengajukan 2 gugatan pra-peradilan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini kembali memanggil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada proses pergantian antar waktu, anggota DPR, dan perintangan penyidikan. Namun Hasto tak datang. Tim kuasa hukumnya mengajukan surat permohonan penundaan pemanggilan Hasto di KPK hari ini dengan alasan kembali mengajukan 2 gugatan pra-peradilan di Pengadilan Jakarta Selatan. Kami dari tim hukum Mas Hasto Kristianto pagi ini jam 8.30 telah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan Mas Hasto Kristianto di gedung KPK. Dasar dari permohonan kami ini adalah kami telah mengajukan 2 gugatan pra-peradilan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami menilai bahwa dalam putusan hakim hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 kemarin belum menyentuh pokok perkara memeriksa sah atau tidaknya status tersangka Mas Hasto Kristianto. Oleh sebab itu kami memohon kepada semua pihak agar dapat menghormati langkah hukum yang sedang kami tempuh. Terima kasih. Sementara itu, mantan kader PDI Perjuangan asal Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Sudarsono, datang ke kantor KPK Jakarta sambil membawa karangan bunga. Sudarsono melakukan sujud syukur dan mendukung penegakan hukum seadil-adilnya untuk Hasto Kristianto. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan 8 kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2025. Di antaranya pencairan dana THR bagi ASN dan pekerja swasta pada Maret 2025, hingga diskon tarif tol dan tiket pesawat jelang Ramadan dan Lebaran 2025. Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, dalam kuartal pertama tahun ini, kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama, hasil kebijakan kenaikan UMP 2024. 2. Optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. 3. Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. 4. Stimulus pada bulan Ramadan, yaitu A. Diskon harga tiket pesawat, B. Diskon tarif tol, C. Program diskon belanja, D. Program pariwisata mudik lebaran, E. Stabilitas harga pangan. 5. Paket stimulus ekonomi. A. Diskon tarif listrik. B. PPN DTP pembelian properti dan otomotif. C. PPN BM DTP otomotif, electronic vehicle dan hibrida. D. Subsidi pajak DTP motor listrik. E. PPH DTP sektor padat karya. 6. Optimalisasi program makan bergizi gratis. 7. Optimalisasi penyaluran KUR. 8. Panen padi terrealisasi secara optimal, di mana sudah ada laporan bahwa produksi beras kita meningkat secara signifikan. Saudara-saudara, juga kebijakan-kebijakan yang mendorong daya saing untuk transformasi ekonomi kita. Yang pertama tentunya program makan bergizi gratis
yang diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan di seluruh daerah-daerah di negara kita karena uang berputar di desa, di kecamatan, di kabupaten.